Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang aturan rantai dengan anggota Agus Abdul Alim Nur, Anggi Fauzia, Cicil Matun Hasanah, Habib Khairul Anwar, Khairun Nisa, Tri Nur Aini, dan Anifatun Nurul Ulia. Aturan rantai, pendiferensialan fungsi komposit yang dikenal sebagai aturan rantai. Aturan ini memberikan cara pendiferensialan untuk fungsi komposit GOF. Rumus 9 dapat diturunkan dari aturan rantai. Jika F terdiferensial pada C dan G terdiferensial pada F dalam kurung C, maka derivatif dari komposit GOF pada C akan diperlihatkan sebagai buka kurung GOF aksen tutup kurung dalam kurung C sama dengan G aksen buka kurung F dalam kurung C tutup kurung F aksen dalam kurung C. Perhatikan bahwa bentuk ini dapat dituliskan dalam bentuk dalam kurung ingat GOF dalam kurung X sama dengan G buka kurung F dalam kurung X tutup kurung, maka dalam kurung GOF aksen sama dengan buka kurung G aksen OF tutup kurung dikali F aksen. Kemudian, ide aturan rantai adalah dari pengamatan bahwa selisih quotient dapat ditulis dari hasil kali sebagai berikut. G buka kurung F dalam kurung X tutup kurung dikurang G buka kurung F dalam kurung C tutup kurung dibagi X min C sama dengan G buka kurung F dalam kurung X tutup kurung dikurang G buka kurung F dalam kurung C tutup kurung dibagi Fx dikurang Fc dikali Fx min Fc dibagi X min C. Ini mengilhami nilai limit yang benar. Malangnya, faktor pertama dalam hasil kali itu dapat tidak terdefinisi jika penyebut Fc dikurang Fc sama dengan 0. Untuk nilai-nilai X di dekat C, dan ini yang menjadi masalahnya. Teorema berikut menyelesaikan masalah ini. Teorema 8.3, misalkan I, J interval di R, dan misalkan G merupakan pemetaan I ke R dan F pemetaan J ke R, sedemikian hingga fungsi J subset I, dan misalkan C elemen J. Jika F terdiferensial pada C dan G terdiferensial pada Fc, maka fungsi komposit GOF terdiferensial pada C dan GOF C sama dengan GFC dikali FC dikali 10. Bukti, misalkan D sama dengan FC dan misalkan G didefinisikan pada I dengan rumus GY sama dengan GY min GD per Y min D jika Y elemen I, maka Y tidak sama dengan D, sama dengan GD jika Y sama dengan D. Karena G terdiferensial pada D, kita mempunyai limit Y ke D, limit G Y ke D sama dengan GD, sehingga G kontinu pada D. Sekarang, karena F kontinu pada C elemen J dan Fj himpunan I, kita simpulkan bahwa GOF kontinu pada C dan bahwa limit GOF X ke C sama dengan limit GY Y ke D sama dengan D inverse Fc. Menurut definisi dari
G bahwa GY min GD sama dengan GY Y min D. A untuk semua Y elemen I. Dengan demikian jika X elemen I dan kita misalkan Y sama dengan FC, maka kita mempunyai GOF X min GOF C sama dengan GF X min GF C. GOF X buka kurung F X min FC tutup kurung dikali dari 11A. Akibatnya jika X elemen C, X tidak sama dengan C, maka kita mempunyai GOF X min GOF C per X min C sama dengan GOF X dikali Fx min Fc per X min C. Maka dengan 11 kita mempunyai, maka dengan limit XJGOF sama dengan limit Y ke D GY sama dengan G inverse FC, kita mempunyai limit X ke C GOF X min GOF C per X min C sama dengan G inverse FC dikali F inverse C. Karena itu GOF terdiferensial pada C dan berlakulah GOF C sama dengan G inverse FC dikali F inverse C. Jika G terdiferensial pada I dan jika F terdiferensial pada C, serta jika F C himpunan bagian I, maka mengikuti aturan rantai bahwa GOF inverse sama dengan G inverse OF dikali F inverse yang dapat juga ditulis dalam bentuk D GOF sama dengan DG tutup kurung OF dikali DF. Contoh 8.1. Jika F sama dengan 1, R terdiferensial pada 1 dan GY sama dengan Y pangkat N untuk Y elemen R, N elemen N karena G aksen Y sama dengan NY pangkat N-1. Dari aturan rantai kita mempunyai G bundaran F aksen X sama dengan G aksen F X dikali F aksen X untuk X elemen I. Maka kita mempunyai F aksen X sama dengan N F X pangkat N-1 F aksen X untuk semua N elemen N seperti terlihat dalam 9. 2. Anggap bahwa F sama dengan 1 R terdiv 1 dan bahwa Fx tidak sama dengan 0 dan F aksen X tidak sama dengan 0 untuk X elemen I, dan jika H dalam kurung Y sama dengan 1/Y untuk Y tidak sama dengan 0, maka mudah ditunjukkan bahwa H aksen Y sama dengan min 1/Y kuadrat untuk Y elemen R, Y tidak sama dengan 0. Karena itu kita mempunyai 1/F aksen X sama dengan H kali F aksen X sama dengan H aksen Fx. F aksen X sama dengan min F aksen X per Fx kuadrat untuk X elemen I.
Oke, dilanjut yang nomor 3. Misalkan Sx sama dengan sin X dan Cx sama dengan cos X untuk X elemen R. Jika kita menggunakan fakta-fakta ini bersama-sama dengan definisi-definisi, yang pertama, tan X sama dengan sin X per cos X dikali sec X sama dengan 1 per cos X. Yang kedua, untuk semua X tidak sama dengan buka kurung 2K plus 1 tutup kurung Pi per 2 K elemen Z, dan menerapkan aturan quotient pada teorema 8.2.4 kita peroleh yang nomor 3, D tan X sama dengan dalam kurung cos X dikali dalam kurung cos X min dalam kurung sin X dikali dalam kurung sin X per cos X kuadrat sama dengan 1 per cos X kuadrat sama dengan sec X kuadrat. Selanjutnya, dan D sec X sama dengan 0 min 1 dalam kurung min sin X per cos X kuadrat sama dengan sin X per cos X kuadrat sama dengan dalam kurung sec X dikali dalam kurung tan X. Yang selanjutnya, untuk X tidak sama dengan buka kurung 2K plus 1 tutup kurung N per 2 K elemen Z. Dengan cara serupa, karena cos X sama dengan cos X per sin X dan cosekan sama dengan 1 per sin X, untuk X tidak sama dengan K Pi K elemen Z, maka kita peroleh D cot X sama dengan min dalam kurung cosekan X kuadrat dan D cosekan X sama dengan min dalam kurung cosekan X dikali dalam kurung cotangan X untuk X tidak sama dengan K Pi K elemen Z. Untuk poin nomor 4, misalkan f didefinisikan oleh fx sama dengan x kuadrat sin 1 per x min x kuadrat cos 1 per x untuk x sama dengan tidak 0, maka sama dengan 0 untuk x sama dengan 0. Jika kita menggunakan fakta bahwa D sin X sama dengan cos X untuk semua X elemen bilangan real dan menerapkan aturan perkalian teorema 8.2.3 dan aturan rantai 8.3, maka kita peroleh f aksen X sama dengan 2X sin 1 per X min X kuadrat cos 1 per X untuk X sama dengan tidak 0. Jika X sama dengan 0, tidak ada aturan yang diterapkan. Akibatnya, derivatif dari f pada X sama dengan 0 harus dicari dengan menggunakan definisi derivatif. Maka kita dapatkan bahwa f aksen 0 limit X tak hingga fx min f0 per X min 0 sama dengan limit x0 X kuadrat sin 1 per X per X sama dengan limit x0 X sin 1 per X sama dengan 0. Akibatnya, derivatif f aksen dari f pada semua X elemen bilangan real ada. Bagaimanapun fungsi f aksen tidak mempunyai limit pada X sama dengan 0. Dan karena itu f aksen discontinue pada X sama dengan 0. Jadi fungsi f yang terdefinisi pada setiap titik dari R derivatif f aksen dari f tidak harus continue. Demikianlah hasil presentasi kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.